Timnas Indonesia akan mencoba bangkit dari keterpurukan setelah dibantai Australia dalam laga melawan Bahrain. Laga ini dijadwalkan bakal berlangsung pada Selasa 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski JSSCS hampir menang di pertemuan pertama, Bahrain datang dalam kondisi berbeda dan tidak boleh diremehkan. Sejumlah media menginformasikan bahwa Alex Pastoor tampak lebih aktif memimpin sesi latihan Timnas Indonesia. Beberapa media bahkan berspekulasi kalau Pastoor akan mengambil alih tugas meramu taktik Indonesia dan kemungkinan akan memainkan pendekatan berbeda untuk laga melawan Bahrain ini. Akankah demikian? Ini akan menjadi sebuah pertandingan yang sangat luar biasa antara Bahrain dan juga Indonesia, Lur. Karena apa? Fatih Kliver disingkirkan dulu dan Alex Pastoor mengambil alih semuanya dari Fatih Kliver dan telah meracik satu taktik untuk mengalahkan Bahrain dan juga membawa Indonesia memenangkan 3 poin dari Bahrain. Gimana kelanjutan beritanya? Yuk kita simak video sama-sama. Cek it out. Sekitar 4 bulan lamanya masyarakat Indonesia menanti Timnas kembali bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak drama mengitari perjalanan Timnas menuju laga melawan Australia di Sydney, termasuk pergantian pelatih. Masyarakat menjadikan laga di Allianz Stadium sebagai tolak ukur Kluivert sebagai pelatih yang menurut Erick Thohir dan PSSI adalah pelatih terbaik untuk Timnas. Sayang, apa mau dikata, alih-alih menjadi debut masterclass, laga perdana Kluivert sebagai pelatih justru berakhir dengan disaster class. Indonesia dibantai di hadapan publik Australia, 5 gol berbalas 1. Kekalahan ini bukan hanya menandai debut buruk pelatih asal Belanda, tetapi juga mempertipis peluang Indonesia menuju Piala Dunia. Hujan kritik pun berdatangan selepas kekalahan menyakitkan Indonesia atas Socceroos. Banyak yang menyoroti tingkah Kluivert hingga pemilihan taktik dan pemain yang dianggap seperti seorang pelatih kurang riset dan pengalaman. Indonesia memang main lebih menyerang, tapi perlu dicatat bahwa JSS dan kolega berkali-kali kelabakan dalam hal bertahan. Ada beberapa kesalahan mendasar yang dilakukan Kluivert di laga melawan Australia. Pemilihan taktik menyerang total adalah salah satu hal yang keliru. Walau taktik ini memang yang direncanakan Kluivert dan PSSI sedari awal, memakainya di laga perdana melawan tim dengan kualitas serangan balik seperti Australia bukanlah ide yang bagus. Australia menciptakan banyak peluang, mengeksploitasi pertahanan Timnas yang terbuka lebar. Belum lagi kelemahan di sektor set piece, serta pemilihan pemain seperti Nathan Choaon dan Calvin Verdong yang dimainkan di luar posisi, ikut andil dalam kekalahan Timnas di Sydney. Bahrain harus diwaspadai nih ya. Dari Timnas, kita menyeberang ke kubu lawan. Bahrain akan sambangi Gelora Bung Karno dengan kekuatan yang berbeda. Secara garis besar, Bahrain yang datang ke Jakarta memiliki skuad dan tim pelatih yang masih sama. Bedanya tim besutan Dragan Talajic kini datang dengan kualitas yang bisa dibilang sudah meningkat. Setelah terperosok di urutan 2 terbawah pasca matchday awal, Bahrain ingin mendulang poin maksimal untuk pertandingan bulan Maret ini. Persiapan yang dilakukan Delmons Warriors juga terbilang matang, mengingat mereka sudah menggelar pemusatan latihan sejak 7 Maret 2025 silam. Jangan lupa, Bahrain juga datang ke GBK dengan membawa status juara Piala Teluk Arab. Status ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata, karena Piala Teluk sendiri diikuti sejumlah negara kuat di Asia, termasuk Arab Saudi hingga Qatar. Sementara itu, buah persiapan yang matang, anak asuh Dragan Talajic berhasil merepotkan Jepang di pertandingan sebelumnya. Terlepas skor 2-0 untuk Jepang yang menghias hasil akhir pertandingan, Delmons Warrior sanggup merepotkan permainan Jepang. Bahrain bahkan sempat ciptakan sejumlah peluang berbahaya, tapi akhirnya harus puas tumbang 2 gol tanpa balas. Dragan Talajic selaku juru taktik mengaku cukup optimis di laga melawan Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu menilai bahwa Indonesia tidak memiliki kualitas pemain seperti Jepang. Itulah sebabnya Talajic cukup yakin bahwa anak asuhnya akan bisa memenangkan pertandingan di GBK. Iya Lur ya, kita di sini bisa melihat ya, kekuatan dari Bahrain sendiri sudah beda dengan seperti yang biasanya. Kali ini dia datang dengan Piala Teluk Lur dan juga menahan Jepang 2-0. Sedangkan Indonesia waktu melawan Jepang dibantai 4-0 dan sekarang kan dilawan Australia 5-1. Kita bisa lihat perbandingan dan kekuatan dari Bahrain di sini Lur. Bahrain sudah cukup kata gua permainannya lebih
setingkat daripada pemain Indonesia Lur. Kalau misalnya dilihat dari pertandingan kemarin melawan Australia, karena apa? Memang apakah ini emang murni salah taktik atau pemain kita yang kurang mumpuni Lur. Itu aja salah satunya Lur ya. Tapi gue di sini lihat Bahrain pasti akan bisa mengimbangi permainan dari timnas Indonesia. Kita lihat aja besok Lur. Kita lanjut. Di laga melawan Jepang, Bahrain menunjukkan sisi berbahaya mereka dalam hal serangan balik. Tentunya ini harus jadi perhatian khusus buat Patrick Kluivert. Pertahanan Indonesia yang kacau menjadi sasaran empuk Australia di laga sebelumnya. Jangan sampai kali ini pertahanan ini kembali jadi sasaran empuk pula buat Bahrain. Racikan Alex Pastor ya. Semenjak kedatangan Patrick Kluivert, masyarakat Indonesia beramai-ramai menebak bahwa otak permainan timnas sebetulnya adalah Alex Pastor. Patrick Kluivert dan Pastor sendiri sempat membantah. Menurut pelatih asal Belanda, Kluivert adalah pelatih utamanya dan dialah yang bertanggung jawab atas pembelian taktik dan strategi permainan. Kalau memang Kluivert adalah orang yang menentukan taktik, maka sah rasanya mengatakan bahwa pemilihan taktiknya lawan Australia adalah taktik yang keliru. Oleh karena itu, jelang laga kontra Bahrain, ada spekulasi lagi bahwa Alex Pastor akan mengambil alih tugas meracik strategi timnas di GBK nanti. Banyak beredar di media sosial bagaimana Pastor terlibat lebih aktif di sesi latihan Martin pas CS. Andai kata benar Pastor yang mengambil alih, bisa jadi Indonesia memainkan pendekatan yang berbeda. Pastor pernah mengungkapkan ide bermainnya yang mengedepankan hasil akhir, bukan cuma sepak bola indah atau sepak bola menyerang. Bulan Februari lalu, dalam sebuah wawancara di channel YouTube Love Televisie, Pastor bilang bahwa ide utama permainannya adalah menguasai bola. Namun dalam situasi yang mendesak, Pastor mengaku tidak masalah bermain dengan skema bertahan total, sekalipun memakai formasi 9-0-1 demi meraih kemenangan. Spesifik untuk Indonesia, Pastor pernah bilang bahwa skuad Garuda mungkin tidak akan cocok dengan total football. Menurut ex-pelatih Almere City dan Sparta Rotterdam itu, total football membutuhkan pemahaman tinggi. Pastor tidak melihat Indonesia bisa langsung memahami filosofi ini, apalagi dengan waktu persiapan yang kurang dari 2 bulan. Alih-alih pada bulan Januari lalu, seperti dilansir dari FIFA, Pastor mengatakan bahwa Indonesia mungkin lebih cocok dengan filosofi Catenaccio ala Italia. Filosofi ini lebih mengedepankan pada aspek pertahanan dan kedisiplinan posisi untuk mengandalkan serangan balik yang terstruktur dan terarah. Itulah ya, serangan bertahan dan juga mengandalkan serangan balik seperti apa yang dilakukan oleh Sintayong dulu. Bukan masalah merendahkan atau mencontek gaya Sintayong dalam mengembangkan bakat timnas Indonesia, Lur ya. Bukan, tapi kan setiap pelatih mempunyai taktik tersendiri, tapi dari formasi ini jangan dirubah Lur, tetap bertahan dan juga formasinya jangan dirubah gitu. Maksudnya jangan menyerang terus, tapi di belakangnya dikosongkan, yang itu memudahkan lawan untuk mencetak gol ke gawang kita Lur. Itulah yang jadi penyebab Indonesia kalah telak 5-1 dari Australia Lur ya. Sintayong pun sampai nangis melihat pertandingan itu dan juga melihat anak asuhnya dibantai oleh Australia sampai 5-1. Bukan hanya Sintayong, sebenarnya semua fans Indonesia atau masyarakat Indonesia pasti kecewa dengan kejadian itu Lur ya. Kita lanjut. Ingatnya, filosofi ini mirip dengan filosofi yang diterapkan Indonesia era Sintayong. Ya. Kita semua tahu bahwa laga Indonesia versus Bahrain adalah laga yang paling banyak menyita atensi. Selain karena atmosfer panas di pertemuan pertama, masyarakat Indonesia juga penasaran menyaksikan debut Kluivert di GBK. Namun setelah kekalahan di Sydney, fans sepertinya menyuarakan satu hal. Jangan buat kecewa lagi. 70.000 kursi yang ada di GBK sudah dipastikan akan dipadati fans timnas Indonesia. Bahkan alokasi 3.000 tiket yang disediakan untuk fans Bahrain sama sekali tidak diambil oleh pendukung Delmans Warrior. Itu artinya GBK akan dipenuhi lautan manusia yang berharap timnas bisa bermain lebih baik ketimbang saat melawan Australia. Semua taktik ada resikonya. Kalau memang Kluivert yakin dengan total football dan sepak bola menyerang, maka konsekuensinya ia harus bisa menginstruksikan tim untuk bertahan dengan benar. Sebaliknya, jika Kluivert memilih Catenaccio seperti pendapat Pastor, maka konsekuensinya ia harus bisa menginstruksikan tim untuk memanfaatkan celah sekecil apapun demi menciptakan peluang dan gol. Untuk saat ini kalau mau dibilang, Indonesia memang lebih cocok main Catenaccio, alias cenderung bertahan. Bahkan Alex Pastor pun mengakui itu. Namun, bukan berarti Indonesia tidak bisa ditweak untuk main lebih menyerang.
Inilah tugas Kluivert, Pastor, dan tim kepelatihan. Bagaimana caranya mengombinasikan elemen dari SCY dengan sepak bola menyerang ala Belanda supaya menghasilkan kemenangan. Akhir kata, Bahrain dan Indonesia sama-sama punya peluang menang di laga ini. Namun dengan bermain di kandang, di hadapan 70.000 fans, kita semua pasti berharap Indonesia menang. Bagaimana dengan kalian sendiri football lovers? Yakin Indonesia bisa memetik hasil sempurna lawan Bahrain? Iya lor ya, ini adalah pertandingan penentu sekali untuk Indonesia melawan Bahrain di pertandingan besok tanggal 25 Maret lor ya. Kita doakan saja Indonesia dapat memenangkan pertandingannya, karena memang sekali ini bukan lagi taktik atau racikan dari PT Clipper. Kali ini yang memasang strategi dan juga taktik adalah Alex Pastur lor ya, yang dimana strategi dan taktiknya hampir mirip dengan taktik dari Sintayong, pelatih sebelumnya timnas. Mudah-mudahan Indonesia dapat menguasai dan juga memenangkan pertandingan besok lur, itu yang kita harapkan. Sekian lesson dari gue kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.